Jadi para habaib, semua habaib dimanapun, fam apapun, mereka semua berjalan di thariqah Ba'alawi, thariqah abah wal jad. Thariqah abah wal jad itu adalah thariqah dari ayah ke ayah ke ayah ke ayah. Si Habib Fulan dapatkan dari abahnya, abahnya dapatkan dari abahnya, abahnya dapatkan dari abahnya, abahnya dapatkan dari abahnya, terus bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, thariqah Ba'alawi, 5 pilar daripada thariqah Ba'alawi, 5 intisari daripada thariqah Ba'alawi, yaitu ilmu, amal, wara, khauf, dan ikhlas. Ini 5 ilmu, 5 pilar atau 5 intisari daripada thariqah Ba'alawi. Jadi kalau ente orang semua cinta kepada para habaib, cinta kepada dzurriyyah Rasul, maka wajib mengetahui tentang thariqah Ba'alawi, jalan para habaib, yaitu imam-imam dari thariqah Ba'alawi. Salah satu mujaddid daripada thariqah Ba'alawi yaitu Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam, Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Beliau seorang ustadzil a'zam, beliau seorang guru besar, beliau syaikhus syuyukhus syariah, gurunya para guru-guru syariat, qudwatul muhaqqiqin, pedoman para ahli hakikat, tajul a'immatil arifin, beliau mahkota daripada ahli ma'rifat. Faqih Al-Muqaddam, kakeknya Segaf, wal Idrus, wal Habsyi, wal Attas, wal Jufri, dan para habaib-habaib lainnya. Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, yang dimana salah satu daripada keramat beliau yang ditulis dalam kitab Al-Mawahib Al-Quddusiyah, dijelaskan bahwasanya Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi ketika itu beliau ingin pergi menemui guru fikihnya. Ketika beliau ingin menemui guru fikihnya, butuh waktu perjalanan 3 hari. Ketika beliau sampai, ternyata guru fikihnya sudah meninggal. Akhirnya beliau pergi ke masjid. Ketika beliau pergi ke masjid, beliau bermunajat kepada Allah. Akhirnya gurunya yang berada dalam kubur, gurunya yang sudah dikubur, gurunya bangun dari kubur dan duduk bersama Faqih Al-Muqaddam. Beliau minta kepada Allah agar gurunya dikembalikan ruhnya agar hidup lagi, dan beliau pun gurunya hidup lagi, duduk di depan Faqih Al-Muqaddam. Faqih Al-Muqaddam berkata, wahai guruku, apa yang diinginkan penghuni barzah? Dikatakan sama gurunya, kami penghuni barzah menginginkan engkau sebagai imam, sebagaimana penduduk bumi dan penghuni bumi menginginkan engkau sebagai imam. Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, yang diriwayatkan pernah ada satu orang soleh berziarah ke makam para khutbah. Harusnya dia mendahulukan makamnya Faqih Al-Muqaddam. Jadi dalam adab atau akhlak dalam berziarah, ketika mereka berziarah di pemakaman para aulia di satu daerah, maka mereka harus mendahului makam Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Seperti contoh, kalau kita di Jakarta, kita harus mendahului ziarah ke Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus Luar Batang, baru ziarah ke habaib yang lain. Kalau ke Bogor, ziarah ke Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Keramat Empang, baru ziarah ke habaib-habaib yang lain. Nah, ini orang soleh, dia ziarah, dia mengakhirkan Faqih Al-Muqaddam. Jadi dia mendahulukan makam para khutbah. Akhirnya ketika dia sedang berziarah, turun 2 orang dari langit. 2 orang dari langit turun, yang satu pegang tangan kanannya, yang satu pegang tangan kirinya. Diangkat, ditaruh di depan makamnya Faqih Al-Muqaddam. Ini orang soleh gemetaran karena 2 orang ini turun dari langit. Yang satu pegang tangan kanannya, yang satu pegang tangan kirinya, diangkat, ditaruh di depan makamnya Faqih Al-Muqaddam. Dan 2 orang tersebut berkata, kalau kau mau ziarah, dahulukan ziarah kepada Faqih Al-Muqaddam. Ditanya sama ini orang soleh, engkau siapa? Sebelah kanannya ditanya, engkau siapa? Dijawab, ana Abu Bakar As-Siddiq. Yang sebelah kiri ditanya, engkau siapa? Ana Umar ibn Khattab. Coba kita lihat Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Beliau adalah salah satu daripada imam thariqah Ba'alawi. Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, Syamsis Sumus wa Yuhyin Nufus. Diriwayatkan bahwasanya pernah datang pengikut Syekh Abdul Qadir Jailani. Pengikut Syekh Abdul Qadir Jailani datang ke rumah Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Kemudian pengikut Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, ya Habib, siapa yang lebih mulia? Apakah engkau atau Syekh Abdul Qadir Jailani yang lebih mulia? Habib Abdullah dengan penuh ketawadhuan
beliau berkata lebih mulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Akhirnya tidak lama kemudian, beberapa saat kemudian, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah Habib Abdullah. Dibuka sama ini pengikut Syekh Abdul Qadir Jailani tadi. Ternyata yang berada di depan adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani hidup lagi, datang ke rumah Habib Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan kau samakan aku dengan Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus. Ana bahruha. Apa? Ana barruha wa Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus bahruha. Aku adalah daratan, Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus dia adalah lautannya. Habib Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus. Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, Qutbil Irsyad wa Gausil Ibadi wal Bilad. Beliau juga salah satu daripada imam Thariqah Ba'alawi. Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, sebelum beliau lahir, ketika beliau lahir, para aulia berkata, saat ini matahari menjadi dua. Matahari yang satu di langit yang memberi kehidupan bagi orang-orang yang hidup. Matahari yang satu Abdullah bin Alwi al-Haddad yang menghidupkan hati-hati yang telah mati. Dikatakan oleh Syekh Husain Bafaddal bahwasanya ada dua lautan ilmu. Yang pertama lautan ilmu ma'rifat Muhammad bin Alwi. Yang kedua lautan ilmu syariat Syekh Abdurrahman Al-Maki. Akan tetapi ketika aku berjumpa dengan Abdullah bin Alwi al-Haddad, aku melihat kedua lautan tadi bertemu dalam dirinya, sehingga beliau menjadi lautan yang tidak memiliki daratan. Beliau menjadi lautan ilmu yang tidak memiliki tepian. Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad. Syekh Abu Bakar bin Salim Fakhril Wujud, selama 20 tahun beliau salat subuh dengan wudu isya. Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau bilang salah satunya. Ada lagi Habib Idrus bin Umar al-Habsyi. Habib Idrus bin Umar al-Habsyi adalah seorang wali kutub, seorang wali besar. Dikatakan oleh para ulama, oleh para fuqaha, oleh para hukama, bahwasanya satu saja dari muridnya Habib Idrus bin Umar al-Habsyi, satu muridnya Habib Idrus bin Umar al-Habsyi lebih mulia daripada 70.000 Syekh Abu Yazid al-Bustami. Antum tahu Syekh Abu Yazid al-Bustami itu kalau pakai sorban, Syekh Abu Yazid al-Bustami kalau pakai sorban itu mukanya ditutup. Kenapa mukanya ditutup? Semenjak ada yang mati ketika melihat wajahnya beliau, saking begitu terang wajahnya beliau. Nah, ini Syekh Abu Yazid al-Bustami, kata para ulama, satu daripada muridnya Habib Idrus bin Umar al-Habsyi lebih mulia daripada 70.000 Syekh Abu Yazid al-Bustami. Bagaimana dengan Habib Idrus bin Umar al-Habsyi? Nah, ini semua para habaib, imam-imam daripada Thariqah Ba'alawi. Nah, kemudian di kitab ini jadi intisari daripada Thariqah Ba'alawi, ilmu, amal, akhlak, wara, ilmu, amal, akhlak, wara, khauf dan ikhlas. Sebentar saja saya jelaskan tentang bab pertama, yaitu tentang ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. A'lam anna al-ilm ay ta'allumu wa ta'lim arfa wa afdalu min sa'iril a'mal alladhi yataqarrabu biha ila Allah ta'ala li'adalatin akthar min an tuhzar wa ashhar min an tudhkar. Qala Allah azza min qailin karim, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikah wa ulul ilm qa'iman bil qist. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بدأ سبحانه بنفسه وثنى بملائكته وثلث بأهل العلم وكفاهم بذلك شرفا وفخرا. وقال الله جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أي إنهم لا يستوون أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة ولكن يفضل الله من يعلم على من لا يعلم بدرجة كثيرة. فأيحت أن تحصل المساوى بين العلماء العاملين وغيرهم من الجاهلين ولكن يرفع الله أهل العلم على من سواهم بدرجة كثيرة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال يرفع الله العلماء يوم القيامة على سائر المؤمنين ب700 درجة ما بين الدرجتين مسيرة 500 عام. وقال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال سيدنا الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رضي الله عنه ونفعنا به الجهل أصل كل شر ومنشأ كل ضرر وهو وأهل داخلون في عموم قوله صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما وله وعالما ومتعلما. قال سيدنا علي كرم الله وجهه لا عدو عدا من الجاهل والمرء عدو ما جاهل والجاهل واقع في ترك الطاعة وفعل المعاصي شاء معه فإنه لا يدري أي شيء الطاعة التي أمره الله بفعلها
ولا أي شيء المعصية التي نهاه الله عن ارتكابها ولا يخرج من ظلمة الجهل إلا بنور العلم. قال سيدنا العارف بالله سيد الحبيب عمر بن سقاف السقاف رضي الله عنه واعلم أن العلم يرفع الوادع والجهل ينزل الرافع فمن شرف نسابه وأظلم بالجاهل حسابه نزل به الحال ووضع مقامه مع الجهال فما الحياة إلا لأهل العلم وما الموت إلا لأهل الجهل كما قيل وفي الجهل قبل موت موت لأهله فأجسادهم قبل القبور قبور وإن امرأ لم يحيا بالعلم ميت وليس له حتى النشور نشور. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berkata dalam Al-Qur'an, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Qul," katakanlah, apakah sama orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Apakah sama orang-orang yang tahu dengan orang-orang yang tidak tahu? Apakah sama orang-orang yang alim dengan orang-orang yang bodoh? La yastawuna abada. Tidak akan pernah sama. La fid dunya wala fil akhirah. Di dunia tidak sama, di akhirat tidak sama. Apanya tidak sama? Keadaannya tidak sama, ibadahnya tidak sama, duduknya tidak sama, makannya tidak sama, minumnya tidak sama, tidurnya tidak sama, tidak sama. Jangan kita samakan orang alim dengan orang bodoh, jangan kita samakan, karena tidak akan pernah sama. Orang alim duduknya ibadah, makannya ibadah, tidurnya ibadah. Bahkan tidurnya orang alim, tidurnya orang yang berilmu lebih ditakuti oleh iblis daripada sholatnya orang yang bodoh. Tidak sama, tidurnya ibadah, makannya ibadah. Mereka melangkahkan kaki-kakinya ke tempat yang diridhoi oleh Allah. Memandang wajah mereka mengingatkan kita kepada Allah. Menyebut nama mereka turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mengenang mereka kafarah, tebusan bagi dosa-dosamu. Sebagaimana yang dikatakan dalam hadis riwayat Ad-Dailami dalam kitab Mustad Al-Firdaus, qala Rasul dzikrul anbiya minal ibadah wa dzikrus salihin minal kafarah. Mengingat para nabi ibadah, mengingat para salihin, mengingat orang-orang soleh kafarah, tebusan bagi dosa-dosamu. Lihat, ini orang alim. Kita jadi jangan-jangan kita samakan orang alim, orang yang berilmu. Kalian yang suka duduk di majelis ilmu dengan orang yang tidak suka duduk di majelis ilmu tidak sama keadaannya. Orang yang suka duduk di majelis ilmu, hatta anak kecil. Kalau ada anak kecil umur 11 tahun seumpama misalnya, anak kecil tersebut dia tahu fardunya wudu, dia tahu fardunya sholat, rukunnya sholat, dia tahu caranya wudu, cara istinja. Anak kecil yang tersebut kalau mau dibandingkan dengan seorang presiden yang pangkatnya tinggi, orang atau mau dibandingkan dengan orang yang hartanya banyak, tidak bisa disamakan. Masih lebih mulia anak kecil tersebut daripada presiden yang tidak tahu apa-apa. Karena apa? Karena yang menjadikan seseorang itu tua bukan umur, yang menjadikan seseorang mulia bukan umur, yang menjadikan seseorang mulia bukan harta, bukan pangkat, bukan nasab. Apa yang menjadikan seseorang itu mulia di sisi Allah? Ilmu, amal, akhlak. Ini menjadikan seseorang mulia di sisi Allah. Karena Rasulullah SAW beliau tidak mewarisi harta, tidak mewarisi pangkat, tidak mewarisi jabatan, tidak mewarisi tahta dan kekuasaan, tidak mewarisi emas, tidak mewarisi perak, tidak mewarisi permata. Tidak, saudara-saudara. Warisan Nabi Muhammad adalah ilmu. Ini warisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak sama. Orang yang alim duduknya ibadah, tidurnya ibadah, makannya ibadah, melangkahkan kakinya ibadah. Yang dimaksudkan orang alim di sini, tahu maksudnya ya, yang dimaksudkan orang alim di sini bukan hanya sekedar mubaligh, bukan. Kalau mubaligh, kalau dai, kalau menyampaikan ceramah, banyak kita lihat ustadz-ustadz di TV semua bisa ceramah. Tidak semua orang yang bisa ceramah itu dikatakan orang alim, bukan, saudara-saudara. Kalau mubaligh, kalau cuma ngomong, hatta orang bahlul juga bisa ngomong, hatta orang gila bisa ceramah. Yang dimaksudkan alim di sini dia mengetahui mana hal-hal yang haram, mana hal-hal yang halal, mana baik, mana buruk, mana hak, mana batil. Fuqaha, muhaddis, mufassir, hukama.
Mereka mengamalkan ilmunya, ikhlas. Kalau ada ustadz atau kiai atau habib, kalau mau diundang ceramah seumpamanya, atau mau ngajar seumpamanya, dia tidak mau. Oh, kalau mau undang saya ceramah harus sekian puluh juta. Ada ustadz, kalau mau undang saya ceramah sekian puluh juta, atau kiai atau habib sekian puluh juta. Itu ustadz bangsat, itu bukan orang alim itu. Kalau ada ustadz atau kiai mau ngajar, oh kalau mau jemput saya, jemput pakai mobil yang mewah, saya tidak mau dijemput pakai motor. Itu bodoh, bangsat itu. Jadi yang dimaksudkan ulama di sini adalah orang yang betul-betul ikhlas mengamalkan ilmunya, tujuannya Allah, hati mereka. Makanya Allah bilang tidak sama. Orang yang alim, hati mereka bersih dari dunia, bersih dari harta. Mereka tidak cinta dunia, tidak cinta perut, tidak cinta jabatan, tidak cinta tahta, tidak cinta kursi. Yang mereka cinta Allah. Mereka tidak merindukan dunia, tidak merindukan wanita, tidak merindukan perut, tidak merindukan makan. Yang mereka rindukan Allah. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak sedih, mereka tidak takut pejabat, tidak takut difitnah, tidak takut dipenjara, tidak takut lapar. Ini tidak banyak ustadz kiai sekarang kalau ditanya ustadz sehat, kiai sehat, alhamdulillah saya sehat, tapi kantong saya tidak sehat. Bodoh. Kan banyak yang begitu. Ditanya ustadz sehat, kiai sehat, oh kalau saya sehat, tapi kantong saya tidak sehat. Ini bodoh ini. Ini orang alim kalau ada begitu bodoh. Tidak merindukan perut. Siapa yang mereka ikuti? Yang mereka ikuti teladan mereka, uswah mereka, qudwah mereka siapa? Rasulullah SAW. Fa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad SAW akan tertarik kepada kesenangan dunia, tertarik kepada kemewahan dunia? Sedangkan kalau bukan karena Nabi, dunia tidak akan pernah diciptakan oleh Allah. Dunia tidak akan pernah ada dari ketiadaan. Bagaimana Rasulmu cinta dunia? Bagaimana Rasulmu cinta harta? Bagaimana Rasulmu cinta pangkat? Sedangkan dunia ini ada karena Rasul. Alam semesta terselamatkan karena Rasulullah SAW. Orang alim tidak mengejar dunia, tapi dunia yang mengejar mereka, harta yang mengejar mereka, pangkat yang mengejar mereka. Tidak percaya? Al Habib Saleh bin Muhsin Al Hamid Tanggul. Tahu Habib Saleh? Habib Saleh bin Muhsin Al Hamid Tanggul, beliau pernah diundang. Ketika itu As-Sayyid Alwi Al-Maliki, Al Habib Alwi, abahnya Habib Muhammad Al-Maliki, abahnya Abuya Maliki, abahnya Habib Muhammad yaitu Habib Alwi. Ketika beliau masih menjadi penasehat kerajaan Saudi, ketika itu anaknya Raja Saudi itu, maaf, nggak ada kemaluan belakang. Jadi kalau buang air besar itu lewat apa ini? Lewat pinggang. Jadi nggak ada luka apa dari lahir, cacat dari lahir. Akhirnya berobat kemana-mana tidak sembuh. Akhirnya kata Habib Alwi, ada satu Habib keramat di Indonesia, Habib Saleh bin Muhsin Al Hamid Tanggul. Undang beliau. Diundang Habib Saleh bin Muhsin Al Hamid. Ketika Habib Saleh bin Muhsin Al Hamid diundang, ketika sampai di sana raja bikin jamuan yang besar. Raja bikin jamuan yang besar. Akhirnya Habib Saleh datang. Ketika Habib Saleh datang berjumpa dengan Habib Alwi Al-Maliki, ngobrol-ngobrol, Habib Saleh bilang, "Ayo." Ketika itu setelah Habib Saleh datang, anaknya raja itu lagi duduk di kursi. Ditepuk belakangnya sama Habib Saleh. "Bekhair ente, insyaallah bekhair ente." Sudah Habib Saleh bilang sama Habib Alwi, "Alwi, ayo sudah kita pulang, buat apa lama-lama di sini? Ayo sudah, anak pengen pergi ke tempatnya ente." Raja bilang begini, "Ya Sayyid Alwi, ini yang ente bilang keramat. Kok baru datang wala salam, wala kalam, wala apa, wala ngobatin, wala apa. Kok tahu-tahu langsung mau pergi aja? Masa ini yang dibilang Habib keramat?" Tiba-tiba anaknya raja teriak-teriak, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Ininya ketutup. Lubang di pinggangnya ini ketutup, dan lubang kemaluan belakangnya, lubang duburnya tiba-tiba keluar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia ingat-ingat, "Oh, tadi saya ditepuk-tepuk sama Habib Saleh." Akhirnya raja sangat senang, baru raja percaya akan keramatnya Habib Saleh. Akhirnya raja bilang begini, "Habib, ini ada uang emas 1 peti Habib. Saya mau kasih buat Habib." Apa kata Habib Saleh? "Raja, simpen ente punya uang. Ana lebih kaya dari ente." Kata Habib Saleh bin Muhsin Al Hamid, "Simpan ente punya uang, ana lebih kaya dari ente. Kalau bisa ana yang kasih ente." Akhirnya sama Habib Alwi dibisikin, "Habib Saleh, di Hadramut kita punya keluarga banyak yang susah.
ambil saja terus bagi-bagikan di Hadramut. Makanya di Hadramut Habib Soleh terkenal habaib paling kaya di Indonesia. Padahal enggak. Kenapa? Hanya karena uang yang dikasih raja itu dibagi-bagikan di Hadramut. Hada min Soleh Tanggul, min Soleh Tanggul. Akhirnya raja kasih tawaran lagi, Habib saya punya anak perempuan. Kalau Habib mau, Habib nikah sama saya punya anak perempuan. Saya kasih Habib kedudukan yang tinggi di sini Habib. Apa kata beliau? Raja, saya punya Syarifah di rumah lagi nunggu. Saya tidak butuh nikah dan saya tidak butuh jabatan dari ente. Ana udah punya jabatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ini ulama. Ini ulama. Oh, kalau sekarang ustadz sekarang, kiai sekarang, Habib sekarang diundang di pemerintah, oh paling senang mereka. Senang. Dan berapa banyak orang-orang yang mengatakan alim zaman sekarang tetapi mendiamkan, tetapi mereka diam akan kezaliman pemerintah. Makanya Al-Imam Ghazali beliau berkata dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali bilang, wahai para ulama, hei para ulama, jangan kalian terima sesuatu apapun yang datangnya dari pejabat yang zalim. Jangan kau terima. Kenapa? Kalau kalian terima, walaupun kalian tahu itu sesuatu yang halal, kalau kalian terima, akan tertanam dalam diri kalian rasa simpati kepadanya. Sehingga kezalimannya kalian biarkan, kemungkarannya kalian biarkan, korupsinya kalian biarkan. Ditanya, Ustadz, Kiai, Habib, kenapa kok tidak mau negor si fulan? Si fulan korupsi, si fulan zalim, si fulan menindas rakyat. Kenapa kok nggak ditegur Habib? Kenapa kok nggak ditegur Kiai? Kenapa kok nggak ditegur Ustadz? Saya tidak enak mau negor. Kemarin habis dikasih mobil. Saya nggak enak mau negor. Kemarin habis dikasih amplop. Saya tidak enak mau negor. Kemarin habis ini, habis ini. Betul apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali. Tidak melenceng. Karena para habaib Thariqah Ba'alawi zahiruha Ghazaliyah wa batinuha Syadiliyah. Madhab Syafi'i, akidah Asy'ari Maturidi. Habaib selalu sejalan dengan kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Ghazali. Imam Ghazali bilang seperti itu. Coba bayangkan saudara-saudara. Dan diteruskan sama Imam Ghazali, pejabat yang zalim jangan kalian doakan panjang umur. Kalau kalian doakan panjang umur, berarti kalian ridho mereka berbuat kerusakan di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baiknya pejabat yang mendatangi ulama, dan seburuk-buruknya ulama yang mendatangi pejabat. Ulama yang cari muka di hadapan pejabat, ulama yang jadi penjilat pejabat. Ini seburuk-buruknya ulama, saudara-saudara. Sehingga mendiamkan kezaliman pejabat, mendiamkan kemungkaran pejabat. Kenapa? Kalau ada yang seperti ini, tujuannya perut, tujuannya kursi. Coba kita lihat saudara-saudara, Jakarta mayoritas habaib, mayoritas muslim, banyak kiai, banyak ustadz, banyak orang alim, banyak majelis-majelis taklim, majelis taklim apa aja ada di Jakarta. Bendera-bendera majelis menjulang tinggi di bawah langit Jakarta. Semua bendera majelis taklim manapun ada di bawah langit Jakarta. Tetapi siapa yang jadi gubernur? Siapa yang jadi gubernur? Kenapa saudara-saudara? Karena ulamanya lebih cinta dunia, umatnya lebih cinta dunia, ulamanya bisa dibeli. NU dan Muhammadiyah sekarang paling banyak. NU dan Muhammadiyah, NU dulu sama NU sekarang beda. Muhammadiyah dulu sama Muhammadiyah sekarang beda. NU sekarang, kalau NU-nya yang menang, NU yang menang, bukan Islamnya yang menang. Muhammadiyahnya juga begitu. Kalau Muhammadiyahnya menang, Muhammadiyahnya yang menang, bukan Islamnya yang menang. Berapa banyak partai-partai Islam, PKB, P3, dan lain-lainnya, PKS. Cuma Islam dibikin cover saja, dibikin wadah saja, tapi tujuannya perut, bukan untuk mensejahterakan Islam, bukan untuk memakmurkan Islam, tetapi memakmurkan diri sendiri, mensejahterakan diri sendiri. Saudara-saudara, jadi ingat, dikatakan oleh Allah tidak akan sama. Orang alim tidak sama. Jadi yang dimaksudkan alim di sini adalah orang yang benar-benar berilmu dan tujuannya itu Allah, bukan tujuan perut dan bukan tujuan kursi, saudara-saudara. Kemudian diteruskan, jadi tidak akan sama. Orang-orang yang alim dengan orang-orang yang bodoh tidak sama. Nah, kemudian memandang wajahnya orang alim, memandang wajah orang alim, turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di zamannya Syekh Abu Yazid Al-Bustami, ketika itu sedang ditimpa musim kemarau. Jadi beberapa penduduk desa mereka sholat istisqa minta hujan.
Berkali-kali mereka sholat tapi tidak turun-turun hujan. Akhirnya datang seorang anak muda. Anak muda itu mengangkat tangan dan dia berkata, "Ya Rabb, bihaqqi ma fi ra'si inzil matar." Ya Allah, demi hak yang ada dalam kepalaku, turunkan hujan ya Allah. Tiba-tiba turun hujan, saudara-saudara. Nah, ini penduduk ini orang-orang yang sholat tadi datang ke ini anak muda dan mereka bilang, "Wahai anak muda, kami berkali-kali sholat tapi tidak turun hujan. Sekali engkau berdoa membawa hak yang ada dalam kepalamu, tiba-tiba Allah turunkan hujan. Memangnya ada apa dalam kepalamu?" Dikatakan oleh anak muda tersebut, "Di dalam kepalaku ada kedua bola mata, yang dimana kedua bola mata ini pernah aku gunakan untuk memandang wajahnya orang alim, yaitu Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Makanya karena kedua mataku yang pernah memandang wajah beliau, aku bawa kedua mata ini menghadap Allah dengan harapan agar Allah menerima doaku." Dan Allah pun menerima doa seseorang yang membawa hak kedua matanya yang pernah memandang wajah orang alim, saudara-saudara. Ini coba, memandang wajah orang alim. Tidak sama dengan kita memandang wajahnya orang bodoh. Nah, apa yang dimaksudkan orang bodoh? Dikatakan oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Qutbil Irsyad wa Gauzil Ibad, sesungguhnya orang-orang yang bodoh adalah mereka orang-orang yang dimana yang dimana Rasulullah menggolongkan mereka di dalam kategori mal'un, yang dimana dalam hadis Rasulullah berkata, "Ad-dunya mal'un." Dunia ini terkutuk, dunia ini sesat, dunia ini biadab, dunia ini hina, wa ma fiha, dan hal-hal yang ada di dalamnya, illa dzikrullah, kecuali orang-orang yang mengingat Allah, orang-orang yang berzikir kepada Allah, orang-orang yang lidahnya basah dengan Al-Quran, yang lidahnya basah dengan zikir, dengan tahlil, dengan tahmid, dengan tasbih, dengan salawat, dengan tamjid, dengan takbir. Orang-orang yang menghubungkan hatinya kepada Allah, yang merindukan Allah, yang mencintai Allah, yang takut kepada Allah, yang selalu menangis mengingat dosa, yang selalu menangis karena takut kepada Allah, yang bertakwa, yang sujud, yang bertekuk lutut, yang menghidupkan malam-malamnya untuk beribadah kepada Allah, yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, wa aliman, dan orang-orang yang berilmu, wa muta'alliman, dan orang-orang yang suka duduk di majelis-majelis ilmu. Cuma ini golongan yang mulia. Orang bodoh selain daripada apa yang saya sebutkan tadi, itu yang dimaksudkan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang berbuat dosa. Jadi kalau kita melihat bodoh di sini, bukan bodoh dalam urusan dunia, saudara-saudara, tetapi bodoh dalam urusan akhirat. Walaupun dalam urusan dunia gelarnya doktor, dalam urusan dunia gelarnya profesor, dalam urusan dunia gelarnya insinyur, kuliah sampai S7, gelarnya doktor, gelarnya profesor, pangkatnya tinggi dalam hal keduniaan, tetapi bodoh dalam al-akhirat. Mereka termasuk dalam mal'un, hatta doktor, hatta profesor, hatta presiden sekalipun. Coba nanti kamu tanya, kalian nanti kalau ketemu sama presiden, sama Jokowi, atau sama Kapolri, atau sama siapapun, kalau kalian mungkin tanya masalah dunia, mereka faham. Coba kalian bedakan, kalau nanti kalian tanya sama presiden, syarat sah istinja dengan batu itu ada berapa dan apa saja, tanya kepada mereka dan tanya kepada santri-santri yang kecil yang berada di pondok-pondok pesantren manapun, siapa yang bisa jawab? Pasti santri-santri yang kecil itu yang bisa jawab, mau dibandingkan dengan seorang presiden yang bodoh dalam urusan akhirat, saudara-saudara. Jadi siapapun bodoh di sini bukan berarti bodoh dalam urusan akhirat, hatta miskin. Tapi kalau dia mengerti dalam urusan agama, mengamalkan ilmunya, mereka termasuk dalam orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak akan pernah sama. Nah, sebaliknya, kalau orang alim tadi, mereka tidak takut lapar, mereka tidak takut sedih, mereka tidak takut kelaparan, mereka tidak takut apapun. Yang mereka takutkan Allah. Yang mereka bersedih kalau Allah tidak memandang mereka. Sebaliknya, orang-orang yang bodoh setiap hari sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan urusan harta, sibuk dengan urusan pangkat, sibuk melayani dunia. Apalagi sekarang lagi musim batu. Sekarang lagi musim batu. Orang di mana-mana sibuk gosok batu. Duhurnya hilang, asarnya hilang, maghribnya hilang, isaknya lalai. Dari subuh ketemu subuh gosok batu terus. Kasihan saudara-saudara, diperbudak sama sebongkah batu, dibikin lalai saudara-saudara. Ini batu itu hukumnya sunnah kita pakai batu, tetapi jangan sampai membuat kita lalai. Ini ndak, orang pakai batu, 5 jarinya dipakein batu, jempol dikasih pakai batu, telunjuk dikasih pakai batu, jari tengah dikasih pakai batu.
Sunnah itu jari manis sama kelingking. Ini ndak, lima-limanya dikasih batu. Sibuk gosok batu, pagi, siang, sore, malam gosok batu, diperbudak sama sebongkah batu, saudara-saudara. Sehingga lalai, duhur lewat, asar lewat, mengabaikan perintah azan, mengabaikan perintah sholat cuma demi sebongkah batu, diperbudak sama batu, yang dia tuhankan batu. Bukan cuma itu, bukan cuma tukang batu. Begitupun yang berbisnis, sibuk dengan bisnisnya. Yang berdagang, sibuk dengan dagangannya. Sehingga mereka lalai. Saudara-saudara, Allah tidak menghalangi kalian mau cari dunia. Carilah dunia sesuka hatimu. Tetapi jangan dunia itu membuat kalian lalai. Jangan sampai dunia itu membuat kalian lupa. Jangan sampai dunia membuat kalian jauh dari Allah. Tuba liman kana targud dunya qabla an tarakta wa bana qabrahu qabla an yadkhula wa arda rabbahu qabla an yalqa. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia yang meninggalkannya. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang membangun kuburnya sebelum mereka memasukinya. Sungguh beruntung orang-orang yang ridha kepada Tuhannya sebelum mereka berjumpa kepada Allah. Apa maksudnya meninggalkan dunia sebelum dunia yang meninggalkan kita? Maksudnya adalah tinggalkan perbuatan-perbuatan dosa, tinggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, tinggalkan perbuatan yang membuat kau jauh dari Allah, tinggalkan perkara-perkara yang membuat engkau lalai sebelum dunia yang meninggalkanmu, alias sebelum kau mati. Karena al-mautu hak, wal gubru hak, yaumil ba'as hak, yaumil mahsyar hak, yaumil mizan hak, siratul mustaqim hak, al-jannata wan nar hak. Saudara-saudara, kematian itu benar adanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu man 'alaiha fan, kullu syai'in khali illa wajha. Kematian itu benar adanya, kubur itu benar adanya, hari kebangkitan itu benar adanya, yaumil mahsyar, pada padang mahsyar itu benar adanya, yaumil mizan itu benar adanya, hari pertimbangan pertanggungjawaban itu benar adanya, siratul mustaqim benar adanya, surga dan neraka itu benar adanya. Oleh karena itu persiapkan bekal-bekal untuk nanti kau bawa ke akhirat. Karena dunia tempat menanam, akhirat tempat memanen. Kalau di dunia kau menanam sesuatu yang baik, di akhirat engkau pun akan memanen sesuatu yang baik. Kalau di dunia kau menanam sesuatu yang buruk, di akhirat engkau pun akan memanen sesuatu yang buruk. Fakhrul wujud Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu, beliau berkata, dunia ini bagaikan anak perempuan. Dunia bagaikan anak perempuan, akhirat itu adalah ibunya. Jadi kalau kalian mau tahu apa perumpamaan dunia dan akhirat, akhirat itu adalah seorang janda. Janda itu punya anak perempuan itu adalah dunia. Kalian pilih, apakah kalian mau menikahi ibunya atau kalian mau menikahi anaknya? Karena kalian tidak bisa menikahi dua-duanya. Kalian tidak bisa menikahi ibu dan anak sekaligus. Kalau kalian menikahi ibunya, anaknya jadi anak mantu kalian. Kalau kalian menikahi ibunya, anaknya jadi anak kalian. Kalau kalian menikahi anaknya, ibunya jadi mertua kalian. Pilih, kalian mau menikahi anaknya atau kalian mau menikahi ibunya. Karena kalian tidak bisa menikahi kedua-duanya. Apa maksudnya? Kalau kalian sibuk dengan urusan dunia, lebih memilih dunia, sehingga akhirat lalai, sholat lalai, Islam lalai, iman lalai, maulid lalai, majlis taklim lalai. Kalian sibuk dengan urusan dunia. Karena apa? Kalian sibuk dengan urusan dunia dan membuat kalian lalai. Kelak di akhirat kalian tidak bisa merasakan kesenangan dan kenikmatan akhirat. Wa bana gabrahu qabla an yadkhula wa arda rabbahu qabla an yalqa. Dan orang-orang yang ridha kepada Tuhannya sebelum mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, gunakan sisa umurmu, gunakan sisa umur yang singkat ini, saudara-saudara. Jangan kau sia-siakan. Engkau tidak bisa mengembalikan umurmu yang telah lalu. 1 detik yang lalu tidak bisa kita kembalikan, dan kita tidak tahu kapan kita akan mati. Yang namanya maut, yang namanya mati itu selalu mengelilingi kita, selalu mengintai kita. Orang yang mati tidak harus orang tua yang mati. Oh, saya masih muda, saya masih panjang umurnya, saya masih muda, masih 16 tahun, masih 20 tahun, berbuat dosa aja dulu, nongkrong aja dulu, zina aja dulu, khomer aja dulu, toh nanti saya bisa tobat. Kalian tidak tahu kapan kalian akan mati. Karena mati itu tidak harus tua. Yang muda pun bisa mati, yang miskin, yang kaya mati, yang berkuasa, yang tidak berkuasa mati. Segala sesuatu zat apapun mati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kekal Allah, yang abadi Allah. Oleh karena itu beribadahlah engkau
seakan-akan kau akan mati besok. Saya mau tanya sama saudara-saudara, andaikan bapak-bapak dan ibu-ibu tahu besok akan mati, saat ini apa yang Anda lakukan? Pasti Anda akan ibadah. Tidak mungkin Anda berbuat dosa. Pasti Anda akan ibadah, Anda akan sholat, Anda akan sujud. Andaikan Anda tahu besok Anda bakal mati. Oleh karena itu beribadahlah kalian seakan-akan kalian akan mati besok. Jangan berharap kau, jangan panjang angan-anganmu. Besok saya masih hidup, besok saya masih hidup. Berpikirlah besok kau akan mati, sehingga hari ini dan seterusnya kau akan selalu taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tertipu dengan kejayaan orang lain, saudara-saudara. Jangan tertipu dengan kejayaan orang lain dalam urusan dunia. Banyak dari kita zaman sekarang, kalau lihat orang kaya pengen jadi orang kaya. Kalau lihat orang banyak harta pengen jadi banyak harta. Kalau lihat orang punya mobil, aduh itu orang punya mobil, saya pengen punya mobil. Oh dia rumah besar, saya pengen punya rumah besar. Jangan kau tertipu dengan kejayaan orang lain dalam urusan dunia sebelum engkau memastikan bagaimana kedudukan orang tersebut di akhirat nanti seperti apa. Apakah kalian bisa memastikan kedudukan orang itu kelak di akhirat? Kalian tidak bisa memastikan, karena hakikat kejayaan, hakikat kemakmuran bukan kejayaan dunia, bukan kemakmuran dunia, tetapi kejayaan di akhirat. Dan kemakmuran di akhirat ini adalah para ulama, yang dimana mereka meninggalkan urusan-urusan dunia sehingga dunia mencari mereka. Karena dunia itu bagaikan bayangan. Kalau kau kejar dunia, kau tidak bakal dapat itu bayangan. Bisa kau mengejar bayanganmu? Tidak bisa, saudara-saudara. Tetapi ulama, mereka menjadikan dunia itu sebagai bayangannya, dan mereka tidak mengejar, mereka biarkan, sehingga bayangan yang mengikuti setiap mereka berjalan kemanapun, dunia yang mengikuti mereka, dunia yang melayani mereka, harta melayani mereka, pangkat yang melayani mereka. Saudara-saudara, kalau kalian melayani dunia sehingga apa? Dunia itu akan bikin kalian susah, dunia itu akan bikin kalian siksa. Sebaliknya, kalau kalian melayani Allah, dunia melayani kalian, harta yang melayani kalian. Oleh karena itu ikutilah para ulama, karena mereka adalah sebaik-baiknya teladan, sebaik-baiknya pedoman. Didik anak-anakmu dengan didikan agama, didik anak-anakmu dengan didikan Nabi Muhammad SAW. Adabani Rabbi fa'ahsana ta'dibi. Allah yang mendidikku, sehingga sebaik-baiknya pendidikan adalah pendidikanku. Tidak usahlah kau mau anakmu jadi profesor atau anakmu jadi doktor, jadikan anakmu orang-orang yang alim. Karena dengan anakmu mengerti Al-Quran, mengerti Yasin, mengerti ta'lil, mengerti ilmu agama, anak-anakmu akan menjadi tabunganmu dalam kubur. Walaupun kau sudah mati, kalau kau meninggalkan anak-anak soleh, anak-anak soleh itu akan mendoakanmu. Saudara-saudara, kita lihat orang tua zaman sekarang. Banyak bapak-bapak zaman sekarang sibuk cari harta, sibuk cari nafkah untuk memberi makan jasmani anak-anaknya, sehingga lupa memberi makan ruhani anak-anaknya. Kita sibuk ngasih makan jasmani anak-anak kita, tetapi kita lupa memberi makan ruhani, memberi makan jiwa dan hati anak-anak kita. Makanan jiwa, makanan hati bagi anak-anak kita adalah ilmu. Hati 3 hari tidak kena ilmu, hati mati. Maka tanyakan kepada diri kalian, wahai bapak-bapak, telah berapa tahun kalian mematikan hati anak-anak kalian? Ibu-ibu zaman sekarang sibuk dengan urusan dandannya, sibuk dengan urusan make upnya. Mereka tahu di mana letak kasurnya, di mana letak lemarinya, di mana letak dapurnya, tapi mereka tidak tahu di mana letak anak perempuannya ketika malam. Coba kita lihat anak-anak Islam kita zaman sekarang, apalagi di Indonesia, yang paling banyak berzina, yang paling banyak berbuat dosa, yang paling banyak mabok-mabokan, yang mencuri, yang merampok, yang membuka aurat. Bahkan saudara-saudara, ketika hari-hari besarnya orang Kristen, ketika hari-hari besarnya orang Yahudi, salah satunya contohnya Valentine. Ketika hari Valentine, yang paling banyak merayakan kematian seorang Yahudi bukanlah orang Yahudi di Indonesia. Yang paling banyak merayakan kematiannya seorang Yahudi hari Valentine bukanlah orang Nasrani, bukanlah orang Hindu, bukanlah orang Buddha yang paling banyak merayakan Valentine, tetapi abna'il muslimin, anak-anak muslim yang paling banyak merayakan Valentine, yang paling banyak berzina, yang paling banyak merampok, yang paling banyak mencuri, yang paling banyak di jalanan, yang mengemis, yang segala macam. Kenapa saudara-saudara? Karena kita sebagai orang tua tidak pernah mendidik anak-anak kita dengan didikan agama, dengan didikan Nabi Muhammad SAW. Jangan kau heran kenapa anak-anakmu melotot di hadapanmu. Kenapa anak-anakmu membantah perintahmu, membangkang? Kenapa anak-anak kalian kalau salim, kalau cium tangan di pipi, kalau cium tangan di dahi? Kenapa? Salahnya kalian tidak pernah mendidik anak-anak kalian dengan didikan Nabi Muhammad. Coba nanti bapak-bapak, kalau bapak-bapak ibu-ibu pulang ke rumah, tanyakan kepada anak-anak ibu yang sekolah SD atau SMP atau SMA atau bahkan kuliah. Tanya kepada mereka tentang ilmu agama.
rukun wudu, apa yang kecil-kecil aja lah, fardu wudu, tanda-tanda balik. Kalau mereka tidak tahu, bapak dan ibu telah gagal mendidik anak-anaknya walaupun pangkatnya profesor. Oleh karena itu, didik anak-anak kalian untuk menjadi pewaris Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ingat ya, tidak akan pernah sama orang-orang alim dengan orang-orang yang tidak alim. Dan dikatakan oleh Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, wa'alam anna al-ilm yarfa'ul wadi wal jahlu yunzilur rafi. Faman syarufa nasabuhu. Sekali lagi, faman syarufa nasabuhu wa azlama bil jahli hasabuh. Barang siapa orang yang mulia nasabnya, mulia garis keturunannya, wa azlama bil jahli hasabuh, akan tetapi dia tersesat di dalam kebodohan, amaliyahnya bodoh, tidak tahu ilmu agama, tidak tahu datuk-datuknya, tidak berilmu seperti datuk-datuknya, tidak beramal seperti datuk-datuknya, tidak ikhlas seperti datuk-datuknya. Wa wudi'a magamuhu mahal juhal, makomnya tidak bisa disamakan dengan datuk-datuknya, makomnya disamakan bersama orang-orang yang bodoh. Seumpama ada orang alim, bapaknya alim, kakeknya alim, kakek-kakeknya alim, terus alim, tetapi dia tidak alim, tetapi dia menyimpang, dia tidak alim, dia tidak beramal, dia tidak ikhlas, dia sibuk berbuat dosa. Tidak bisa kita mengatakan dia orang alim walaupun bapak-bapaknya alim. Tidak bisa kita mengatakan dia ahli ibadah walaupun bapak-bapaknya ahli ibadah. Tidak bisa kita mengatakan dia warok walaupun bapak-bapaknya warok. Tidak bisa kita katakan dia soleh walaupun bapak-bapaknya soleh. Bapak-bapaknya soleh tapi dia tidak soleh, dia tidak alim, tidak beramal, dianya bodoh, tenggelam dalam lautan maksiat. Magamuhu ma'al juhal, makomnya disandingkan dengan orang-orang yang bodoh. Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad pernah datang satu murid beliau berkata, ya Imam mahadal baka. Beliau menangis. Sayyidina Ali Zainal Abidin menangis. Ditanya, ya Imam mahadal baka, tangisan apa ini? Kenapa kau menangis? Anta min ahlil baitir rasul, engkau bagian daripada ahlul bait. Qala Allah innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Allah hendak mensucikan diri kalian dengan sesuci-sucinya wahai ahlul bait, mengeluarkan kotoran dan mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Wa anta min ahlil baitir rasul, engkau bagian daripada ahlul bait rasul. Apa yang masih kau takutkan? Apa yang masih kau sedihkan? Apa kata Sayyidina Ali Zainal Abidin? Celaka engkau berkata seperti itu. Innallaha khalaqal jannah liman ata'ahu walau kana 'abidan habasyian, wa khalaqallahu an-nar liman asa'ahu walau kana malikan qurasyian. Sesungguhnya Allah menciptakan neraka, Allah menciptakan sorga. Allah menciptakan sorga bagi hamba-hamba yang taat kepadanya, sekalipun dari golongan budak-budak Habasyah. Dan sesungguhnya Allah menciptakan neraka bagi hamba-hamba yang tidak taat, sekalipun dari golongan pembesar-pembesar Quraisy. Lihatlah bagaimana takutnya Sayyidina Ali Zainal Abidin kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak menyombongkan ana dzurriyyah Rasul, ana dzurriyyah Rasul, ana ibn Husain wa Husain ibn Ali wa ibnu Fatimah wa Fatimah binti Rasul. Tidak seperti itu saudara-saudara. Akan tetapi beliau selalu takut kepada Allah. Semakin bertambah ketakwaan, semakin beliau takut kepada Allah. Siapa yang beliau ikuti? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad yang selalu bersujud, ilmunya banyak, tapi beliau tidak sombong dengan ilmunya. Beliau pakai sorban, pakai imamah, tapi beliau tidak sombong dengan imamahnya, tidak sombong dengan sorbannya, saudara-saudara. Siapa yang beliau ikuti? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana takutnya Rasulullah? Ini Rasulullah. Bagaimana takutnya Rasul? Ya man lam yanama tulal layali min khafin naris sa'ir. Seorang manusia yang jarang tidur sepanjang malam, takut kepada neraka sairnya Allah. Hadirin, Rasulullah maksum. Rasulullah khairu khalqillah, khairil wafa wa bahras safa. Rasulullah makhluk paling mulia, makhluk paling sempurna, makhluk paling suci. Tetapi bagaimana Rasul? Oh, saya Rasulullah, saya makhluk paling mulia, nggak usah saya sholat, saya pasti masuk surga. Rasulullah tidak begitu, saudara-saudara. Rasulullah makhluk paling mulia, yang dimana surga bukan Rasulullah ini bukan pasti masuk surga, bukan. Tapi Rasulullah
Sorga Allah ciptakan untuk Rasul. Bukan hanya pasti masuk sorga. Sorga itu Allah ciptakan untuk Nabi. Sorga Allah ciptakan untuk Nabi Muhammad. Tapi bagaimana beliau? Apakah beliau berfoya-foya? Tidak usah sholat toh pasti masuk sorga. Tidak, saudara-saudara. Sholat sampai kakinya bengkak. Sholat sampai kakinya keluar nanah. Menangis takut kepada Allah. Padahal sorga untuk beliau. Beliau pemimpin sorga. Kita siapa? Apakah kita telah diberi jaminan sorga? Hah? Kita sudah diberi jaminan sorga. Kok hidup tenang, tidak sholat, tidak puasa, tidak duduk di majelis ilmu, maksiat tiap hari. Kita siapa? Ibadah kita lebih hebat dari Rasul. Sholat kita lebih banyak dari Rasul. Rasul saja takut kepada Allah. Kita siapa? Kok tidak punya rasa takut kepada Allah? Rasulullah menangis takut. Takut kepada neraka. Kita siapa kok tidak punya rasa takut kepada Allah? Rasulullah SAW diriwayatkan suatu waktu ketika beliau sedang sholat. Ketika Rasulullah sedang sholat, Allah bukakan bagi beliau. Allah bukakan dari pandangan mata kasar beliau. Allah bukakan hal-hal yang batin, yaitu surga dan neraka, saudara-saudara. Ketika beliau sedang sholat, tiba-tiba Rasulullah menjulurkan tangannya. Beliau menjulurkan tangannya seperti ingin mengambil sesuatu. Kemudian tidak lama kemudian beliau mundur seperti ketakutan. Setelah beliau mundur, beliau berkata, wa ana minhum. Baru selesai itu, baru selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Baru Rasulullah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, pertama engkau menjulurkan tanganmu, kemudian engkau mundur dan engkau berkata, wa ana minhum, apakah aku ada di situ? Ada apa ini ya Rasulullah? Rasulullah pun bersabda, Allah bukakan bagiku akan surga dan neraka. Aku bisa melihat surga, keindahan-keindahan surga, telaga-telaga yang mengalir di surga, buah-buah yang indah yang tidak pernah aku lihat di dunia. Dan buah tersebut seakan-akan ada di depanku. Aku menjulurkan tanganku seakan-akan aku ingin mengambil buah tersebut dan ingin kuperlihatkan kepada kalian. Tidak lama kemudian Allah bukakan bagiku neraka. Aku melihat neraka, api-api yang hebat, api-api yang besar. Orang-orang dilahap oleh api tersebut. Tiba-tiba ada sebuah api yang datang seakan-akan ingin memakanku. Makanya aku mundur, kata Rasulullah. Dan aku berkata, wa ana minhum. Apakah aku ada di situ? Apakah aku bagian dari penghuni itu? Lihat, Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwasanya beliau Rasulullah tidak pernah merasa aman dari azab dan siksa Allah. Padahal beliau pasti masuk surga. Sekali lagi, bukan hanya pasti, tapi surga Allah ciptakan untuk Nabi Muhammad SAW. Beliau masih takut. Beliau berkata, apakah aku ada di situ? Apakah aku ada bagian dari penghuni itu, saudara-saudara? Ini muntahal khauf, puncak daripada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah kita berpikir, apakah saya ada di neraka? Kita tidak pernah. Rasulullah berkata, apakah aku ada di situ? Ini mengajarkan kepada kita, oh saya tiap hari sholat pasti masuk surga. Saya tiap hari baca Quran pasti masuk surga. Oh saya fulan bin fulan pasti masuk surga. Saya habib pasti masuk surga. Saya kiai pasti masuk surga. Saya ustadz pasti masuk surga. Saya tiap hari baca Quran pasti masuk surga. Rasulullah tidak mengajarkan kepada kita seperti ini. Rasulullah mengajarkan agar kita tidak pernah merasa aman dari azab dan siksa Allah. Karena bagi orang-orang yang di dunia, orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu, mereka akan banyak menangis karena takut kepada Allah daripada banyak tertawa, saudara-saudara. Orang-orang yang di dunia tidak pernah merasa aman, tidak pernah merasa aman dari siksa dan azab Allah. Di akhirat mereka akan aman. Sebaliknya, orang-orang yang di dunia banyak tertawa, tidak pernah menangis. Orang-orang di dunia tidak pernah menangis, banyak ketawa, lalai. Mereka akan masuk neraka dalam keadaan menangis, saudara-saudara. Oleh karena itu, ikutilah para ulama, ilmu beliau, ibadah beliau, khauf, rasa takutnya beliau-beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikutilah beliau-beliau, jadikan beliau-beliau sebagai teladanmu. Jadilah kita semua orang-orang yang alim,
agar mendapatkan berkah, mendapatkan barokah. Apa itu barokah? Barokah bukan bertambahnya umur, bukan bertambahnya harta, bukan bertambah cantik, bertambah tampan, bukan. Al barokah tuzidukum fit ta'ah. Barokah bertambahnya ketaatan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah barokah. Jadi yang terakhir saudara-saudara, ikuti para ulama, ikuti beliau-beliau. Di sini banyak para habaib, cintai beliau-beliau, cintai para habaib, para dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena galar Rasul sallallahu alaihi wasallam, an-nujumu amanu li ahli sama wa ahli baiti amanu li ahli al-ard. Bintang-bintang di langit itu pengaman bagi penduduk bumi, sedangkan para habaib, para dzurriyyahku, ahlul baitku, mereka pengaman bagi orang-orang bumi. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkat beliau-beliau, Syekh Bakar bin Salim Fakhrul Wujud, apalagi di Indonesia khususnya Jakarta, ada Habib Husain bin Abu Bakar Lidrus luar Batang, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, Habib Ali bin Husain Al-Attas, Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, Habib Umar bin Hud Al-Attas. Banyak para habaib, para makam-makam kiai, makam-makam para ustadz, dan orang-orang yang masih hidup, para habaib yang masih hidup, kiai, orang-orang yang takut kepada Allah. Berkat tangisan-tangisan mereka, berkat rasa takutnya mereka kepada Allah, hujan masih turun dari langit. Kalau bukan karena beliau-beliau, hujan tidak mau turun. Kalau bukan karena beliau-beliau, bumi gersang. Bumi tidak akan menumbuhkan tumbuhan dan buah-buahan untuk kita. Kalau bukan karena beliau-beliau, orang-orang yang banyak menangis karena takut kepada Allah. Itu keramat mereka yang paling besar. Kamu mau tahu keramat wali yang paling besar? Keramatnya kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Gal Imam Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, keramat seorang wali paling besar bukan ketika dia bisa terbang. Kalau wali bisa terbang, burung juga bisa terbang. Keramat seorang wali yang paling besar, rasa takutnya kepada Allah, taatnya kepada Allah, ibadahnya kepada Allah. Ini keramat wali yang paling besar, kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Oleh karena itu cintai beliau-beliau, para habaib kita. Allah berkata dalam Al-Quran, Kul la as'alukum alaihi ajran illa mawaddata fil quraba. Katakanlah wahai Muhammad, kau tidak minta balasan apa-apa dari umatmu. Engkau berjuang mengobar apa? Engkau bawa agama Islam. Engkau mengajarkan tauhid, mengajarkan Islam, salat dan lain-lainnya, mengorbankan jiwa, nyawa, darahmu. Kau tidak minta balasan apa-apa dari umat. Illa kecuali satu yang kau minta, mawaddata fil quraba, kecintaan umatmu terhadap quraba, terhadap para habaib, terhadap para ahlul bait, terhadap para dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma ini yang Rasul minta, dan itu pun atas permintaan Allah. Rasul berkata, ahli baiti kasafinatin Nuh, keluargaku, anak cucuku bagaikan perahu Nabi Allah Nuh. Siapa yang naik selamat, yang tidak naik tidak akan selamat. Hatta anaknya Nabi Nuh sendiri tidak selamat. Oleh karena itu cintai para habaib. Di sini banyak para habaib, cintai mereka. Cinta bukan hanya sekedar cinta, akan tetapi mencintai mereka benar-benar karena mencintai datuk mereka Rasulullah SAW. Pernah saya cerita sedikit, saya asli Sulawesi, saya asli Manado. Ketika saya sedang ceramah di Manado, ada seorang pendeta bertanya sama saya punya murid, itu yang ceramah siapa? Itu yang ceramah Habib. Pendeta itu berkata, Habib itu siapa? Habib itu dzurriyyah Rasul, Habib itu cucunya Rasul. Oh, kata pendeta, jadi Rasulullah punya cucu ya? Jadi Nabi Muhammad, Nabi kalian itu punya cucu? Iya, Nabi Muhammad punya cucu. Wah. Dan mereka adalah para habaib yang sekarang ada di Indonesia. Pendeta itu menangis, dan pendeta itu berkata, sungguh bodoh kalian. Bodoh kalian. Kenapa kalian biarkan Habib kalian berjalan di atas tanah? Andaikan Nabi kami Yesus punya cucu, tidak akan kami biarkan dia berjalan di atas tanah, akan kami gendong dia kemana-mana. Oleh karena itu saudara-saudara, cintai para habaib kalian, cintai para kiai kalian, para asatidz kalian. Karena apa? Laula murabbi ma'araftu rabbi. Kalau bukan karena guru-guru kalian, kalian tidak akan mengenal Allah, tidak akan mengenal iman, tidak akan mengenal Islam, tidak akan mengenal tauhid. Kalau bukan karena para habaib dan para kiai-kiai kita, para wali songo. Siapa mereka? Mereka dzurriyyah Rasulullah SAW yang membawa Islam, mengenalkan kita akan Allah, Rasulullah, iman, Islam, akhlak. Dan yang paling penting terakhir, yang paling penting saudara-saudara, قال مقدم ثاني الحبيب عبد الرحمن السقاف لو كان في العلم من دون التقى شرف لا كان أشرف خلق الله إبليس. Ini yang paling penting. Yang paling penting dari ilmu adalah ini. لو كان في العلم من دون التقى